Good Kids ada di rumah. Halo. Apa kabarnya? Baik, Lause. Baik dong. Harus baik dong. Sekarang gak usah mau nangis pada Good Kids yang ada di rumah. Udah ngucapin selamat pagi belum sama mama papahnya? Losember nih udah ngucapin selamat pagi? Belum, Lause. Ya udah nanti ucapin selamat siang aja, nggak apa-apa. Kita ucapin selamat pagi kepada mama papa, kita bersyukur karena kita boleh bangun juga pagi ini, itu berkat anugerah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan Bapakku Datang Padamu. Mengucap syukur kita kepada Tuhan Yesus kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Setiap apa? Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Yuk Good Kids yang ada di rumah, kita berdoa kepada Tuhan Yesus kita untuk memulai ibadah kita. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas kami haturkan kepadamu, karena begitu besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena anugerah-Mu yang ada dalam setiap kehidupan kami. Sekarang kami untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya tangan Tuhan yang selalu berada dalam setiap kehidupan kami, menyertai ibadah sekolah minggu kami mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo Good Kids yang ada di rumah, Lose undang untuk bangkit berdiri. Kita bersuka di dalam Tuhan, kita mau bergembira kepada Tuhan, karena ini adalah harinya Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersuka di dalam Tuhan. Ya, semuanya bertepuk tangan ya. Bertepuk tangan, bergembira kepada Tuhan. Yuk. Hari ini hari
Nah, Good Kids, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya tanya dulu buat Lo Semerni nih. Lo Semerni sayang nggak sama Tuhan? Sayang banget loh. Banget, iya. Sayang kita kepada Tuhan itu adalah bukti kita juga mau mendengarkan firman Tuhan di setiap kehidupan kita ya. Kita belajar firman Tuhan itu membuktikan bahwa kita sayang kepada Tuhan Yesus kita. Nah, yuk kita nyanyikan I Love You Jesus, kita katakan kita sayang kepadanya. Lagi katakan kita mencintai Tuhan Yesus kita. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Hai anak-anak, wah senang sekali ya hari ini kita boleh kembali datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh kembali datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, langsung mau tanya, apakah kalian mempunyai tokoh superhero yang kalian idolakan atau yang kalian suka? Pasti punya ya. Kalian mungkin mengidolakan Spider-Man, Wonder Woman, Batman, Superman, Iron Man, Captain America, dan masih banyak lagi ya tentunya. Nah, saking sukanya kalian, mungkin kalian mengoleksi mainannya atau action figurnya. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan superhero yang kalian suka atau idolakan, ketika mereka melawan musuh dan kejahatan, menolong orang-orang yang lemah, atau menyelesaikan misi mereka itu selalu punya senjata hebat yang dipakai. Senjata yang mereka pakai bisa berupa tameng, cambuk, laser, tombak, palu, pedang, dan masih banyak lagi. Nah, dengan senjata mereka bisa menang melawan musuh-musuh mereka. Hebat sekali bukan? Nah, bagaimana dengan kita anak-anak? Sebagai anak Tuhan yang masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan, masih banyak godaan-godaan untuk berbuat dosa, senjata apa yang kita pakai untuk melawan dosa? Nah, hari ini Alkitab berbicara kepada kita, tidak ada senjata lain selain firman Allah. Ya anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita senjata untuk melawan dosa dan godaan dari iblis, yaitu Alkitab. Karena Alkitab adalah pedang kebenaran anak-anak. Dalam Ibrani 4 ayat 12a sendiri dikatakan firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Wah, lebih kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kalian tahu apa itu pedang bermata dua? Nah, pedang bermata dua itu adalah senjata yang dipakai oleh bangsa Romawi di zaman dahulu. Nah, pedang ini memiliki dua sisi yang tajam dan ujung yang runcing. Jadi, ke arah mana saja seorang tentara Romawi mengayunkan pedangnya, orang yang kena pedang itu pasti terluka atau meninggal anak-anak. Nah, dengan senjata itulah bangsa Romawi mampu menaklukkan musuh-musuh yang ada. Kamu bayangkan anak-anak, pedang itu aja, pedang bermata dua ini begitu hebat, tetapi
Firman Tuhan berkata, firman Allah lebih kuat dan lebih tajam dari pedang ini. Anak-anak, kalau setiap kali kalian membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan dan merasa tertegur, malu, dan sedih, tersinggung, merasa kita berdosa dan harus bertobat, harus meminta ampun kepada Tuhan, sebenarnya kita itu sedang mengizinkan firman Allah yang adalah pedang kebenaran itu bekerja dalam hati kita. Firman Allah yang lebih kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua ini sanggup membelah hati kita dan membongkar kebohongan, kebusukan, dan dosa-dosa yang ada dalam hati dan hidup kita. Firman Allah sanggup menembus kedalaman hati kita dan membuat kita menyadari dosa-dosa yang kita perbuat. Tidak hanya itu anak-anak, firman Allah yang adalah kebenaran Allah, Ia akan menolong kita untuk membasmi dan mematikan dosa itu anak-anak. Sehingga kita tidak terus hidup di dalam dosa itu. Sehingga kita bisa menang melawan dosa ini. Nah, Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi anak-anak, Alkitab itu bukan hanya sekedar buku sejarah bangsa Israel, bukan hanya sekedar buku nyanyian, buku pengajaran, ataupun buku petunjuk. Tetapi Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Alkitab adalah pedang kebenaran Allah yang dapat menjadikan kita sebagai murid Tuhan yang terus hidup bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab akan membuat kita mengetahui kebenaran, membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang kehendak Tuhan, dan yang mana menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi anak Tuhan yang merdeka. Kita tidak lagi hidup menjadi budak dosa anak-anak. Karena kebenaran firman Allah yang kita tahu sanggup membuat kita melawan dosa dan membuat kita mempunyai keinginan yang sungguh untuk mematikan dosa yang ada dalam hati kita. Hebat bukan? Nah, jadi maukah kamu memiliki pedang kebenaran ini? Anak-anak, melawan virus corona aja kita harus pakai senjata dengan cuci tangan, pakai masker, dan hand sanitizer. Apalagi melawan dosa anak-anak. Kita perlu firman Allah yang adalah pedang kebenaran itu. Percayalah anak-anak, apa yang dituliskan di dalam Alkitab adalah kebenaran Allah. Ia yang akan menyadarkan kita. Dan di tengah dunia yang banyak dosa dan kejahatan ini, kebenaran Allah juga akan menolong kita untuk mengetahui mana yang salah, mana yang benar menurut Allah. Oleh karena itu anak-anak, milikilah senjata pedang kebenaran ini dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Minimal satu ayat sehari. Atau ketika di sekolah minggu kita disuruh menghafal ayat firman Tuhan, hafalkanlah itu dengan sungguh-sungguh. Simpan firman itu dalam hatimu dan lakukanlah firman Tuhan itu dengan hati yang penuh sukacita anak-anak. Sehingga kita boleh menjadi anak Tuhan yang menang melawan dosa dan menjadi anak Tuhan yang merdeka terhadap dosa. Anak-anak, Lause ingin mengajak kita menghafal ayat hafalan kita yang diambil dari Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sekali lagi ya, Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Anak-anak, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita dan mengingatkan setiap kita bahwa firman Tuhan itu, firman Allah itu hidup dan Ia berkuasa. Ia adalah pedang kebenaran. Ia adalah senjata yang dapat kita pakai untuk melawan dosa, melawan godaan iblis. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong setiap kami untuk benar-benar percaya bahwa firman Tuhan Alkitab adalah pedang kebenaran Allah yang mampu menolong setiap kami untuk menang melawan dosa ya Tuhan. Ya Tuhan,
tolong kami, biarlah kami boleh lebih sungguh-sungguh membaca firman Tuhan dan boleh sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekolah minggu kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kalian.